Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta eh, peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 di jurusan Kimia Industri. Pada hari ini kita akan pengenalan tentang lingkungan sekolah khususnya di jurusan Kimia Industri. Apa sih itu kimia industri? Kimia industri itu adalah bagaimana merubah bahan baku atau bahan mentah menjadi suatu produk dengan proses atau reaksi kimia. Nah, di kimia industri itu banyak sekali pelajaran yang harus yang akan kalian dapatkan. Yang pertama yaitu misalkan ini adalah materi-materi yang akan diajarkan di program kimia industri. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital. Itu berhubungan dengan komputer, kemudian ada dasar-dasar mikrobiologi itu yang berhubungan dengan makhluk-makhluk renik atau makhluk-makhluk kecil. Kemudian ada analisis dasar kimia, kemudian ada teknik dasar pengerjaan laboratorium kimia, kemudian ada alat industri kimia, ajas teknik kimia, proses industri kimia, kemudian operasi teknik kimia, sama produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, semua ini akan kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 3. Nanti secara poin-poin dari pembelajaran ini mungkin nanti akan disampaikan dari guru-guru produktifnya itu sendiri. Nah, guru-guru produktifnya itu sendiri terdiri yang pertama yaitu, nah ini adalah tim pengajar dari produktif kimia industri. Mereka ini yang akan mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, kita perkenalkan satu persatu guru-guru yang akan mengajar di kimia industri. Yang pertama adalah Bu Nur Dewi Sulistiawati. Beliau akan mengajar kimia dan teknik dasar pengerjaan laboratorium kimia. Nah, ini Bu Nur Dewi ini akan mengajar kimia dasar, yaitu jadi mulai apa itu kimia, kemudian pengenalan kimia ada di sini. Kemudian yang kedua yaitu mulai kepada penjurusan, yaitu teknik dasar pengerjaan laboratorium kimia. Nah, ini lebih kepada bagaimana cara tata letak alat kimia, kemudian bagaimana cara membuat larutan, bagaimana cara menimbang. Nah, ini akan diajari oleh Bu Nur Dewi. Beliau ini akan mengajar di kelas 1. Ya, jadi kalian nanti akan sering bertemu nih dengan Bu Nur Dewi ini. Jadi dalam 1 minggu mungkin 2 kali, karena mengajar kimia sebanyak 3 jam, kemudian teknik dasar pengerjaan laboratorium kimia itu sebanyak 5 jam. Jadi kalian harus siap-siap dengan akan sering ketemu dengan Bu Nur Dewi. Kemudian yang kedua itu Bu Epi Nopianti. Beliau akan mengajar tentang operasi teknik kimia. Ini Bu Epi ini akan mengajarkan tentang apa aja sih teknik kimia itu, bagaimana cara mengoperasikan suatu mesin. Nah, ini pembelajarannya dimulai dari kelas 2 sampai kelas 3. Ya. Jadi kelas 2 kelas 3 itu diajarkan sama Bu Epi. Jadi tentang operasi kimia. Yang pertama kelas 2 itu 4 jam. Kemudian nanti di kelas 3 itu adalah 11 jam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Bu Rezka Anugrah. Nah, Bu Rezka ini akan mengajar 3 mata pelajaran.
Yang pertama adalah ajas teknik kimia, di mana ajas teknik kimia ini adalah mempelajari tentang bagaimana ketika kita mau membuat suatu produk itu harus dihitung dulu dari produk awal menjadi produk jadi itu hasilnya sama atau tidak. Nah, itu nanti ada perhitungannya di pelajaran Astek Kimia. Jadi kalian harus siap-siap, perhitungannya harus kuat, ya, matematikanya harus kuat. Kemudian yang kedua adalah operasi teknik kimia juga, sama dengan Bu Epi, di mana Bu Rizka ini akan mengajar di kelas 3, OTK-nya kelas 3. Kalau Bu Epi kelas 2, kelas 3, karena jamnya terlalu banyak, jadi untuk kelas 3 itu dibagi 2 OTK-nya. Kemudian yang ketiga adalah alat industri kimia. Nah, ini adalah alat-alat industri yang biasa ada di suatu perusahaan. Mungkin nanti kalau kalian nyimak ini sampai akhir, itu kita punya alat-alat yang ada di lab, pilot project dari industrinya. Jadi ada alat-alatnya yang di industri itu pasti ada, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Intanti Maulana Putri. Beliau ini akan mengajar tentang proses industri kimia atau PIK. Nah, ini bagaimana sih prosesnya ketika kita mau membuat suatu produk itu. Nah, nanti dari mesin A ke mesin B itu prosesnya gimana. Nanti kalau misalkan ada miss atau ada kekurangan, produknya harusnya jadi 1 kilo misalkan. Ketika produk di awal kan sudah dihitung dari pelajaran Astek, kemudian nanti kan dimasukkan misalkan produknya 1 kilo, berarti barang jadinya pun harus 1 kilo. Nah, itu di mana prosesnya? Nah, itu nanti ditelusuri. Kalau misalkan terjadi kekurangan, itu nanti di bagian proses industri kimia. Kemudian ada lagi alat industri kimia. Nah, ini adalah alat industri kimia sama dengan yang tadi, Bu Rizka, ya. Kemudian selanjutnya yaitu Bu Lia Aisyah. Beliau ini akan mengajarkan tentang produk kreatif dan kewirausahaan atau disebut dengan PKK. Nah, di sini kalian akan diberikan bagaimana sih atau aplikasi kimia biar kalian bisa mandiri atau bisa berwirausaha. Itu nanti di sini diajarkan oleh Bu Lia. Dari misalkan produk bahan jadi, barang mentah menjadi barang jadi, kemudian ada pengemasan, kemudian nanti bagaimana cara memasarkan, itu akan diajarkannya di pelajaran produk kimia. Jadi pelajaran kimia industri itu selain nanti diarahkan untuk kerja di industri, tapi kalian juga bisa untuk berwirausaha. Banyak alumni-alumni kita yang sudah berwirausaha di bidang kimia. Kemudian yang kedua, beliau ini mengajar tentang proses industri kimia atau PIK. Nah, sama. Jadi untuk guru PIK itu ada 2. Yang pertama adalah Bu Intanti. Bu Intanti di kelas 2-nya, sedangkan Bu Alia mengajar PIK di kelas 3. Nah, yang selanjutnya adalah Pak Deden Abdurrahman. Beliau akan mengajar dasar-dasar mikrobiologi, di mana nanti kalian akan belajar bagaimana tentang bakteri, tentang virus. Nah, ini akan diajarkan oleh Pak Deden. Dia akan mengajarkan bagaimana kita cara melihat makhluk-makhluk yang sangat mikro ini bisa dilihat oleh mata kita, yaitu dengan menggunakan mikroskop. Bagaimana caranya nanti akan untuk membuat yogurt itu gimana sih? Bagaimana perlakuan dari bakterinya sendiri, itu akan diajarkan oleh Pak Deden ini, ya. Jadi Pak Deden ini yang mengajar di kelas 1. Kemudian, nah ini saya sendiri, saya mengajar di kelas 1. Jadi kalian nanti akan bertemu juga dengan Bapak
Bapak akan mengajar tentang analisis kimia dasar atau disingkat dengan AKD. AKD ini lebih ke menganalisis atau bagaimana perlakuan lah. Jadi pembuatan larutannya ada, mereaksikan kimianya ada, kemudian bagaimana kalau misalkan terjadi kecelakaan itu nanti akan dipelajari di analisis kimia dasar. Kemudian Bapak juga akan mengajarkan tentang alat industri kimia yaitu AIK. AIK-nya Bapak akan mengajar di kelas 2 ya. Nah, yang terakhir ini adalah Ajeng Mukti Asyari. Beliau ini adalah sebagai laboran. Jadi beliau nanti ketika kalian praktek, kalian membutuhkan alat atau membutuhkan zat, maka kalian harus bilang dulu ke Ibu Ajeng ini. Nah, di SMK 4 Padalarang, khususnya di jurusan kimia industri, kita telah menjalin beberapa rekan. Jadi bagaimana kalian itu dididik bukan hanya untuk pandai saja secara ilmu pengetahuan, tapi kalian juga dididik untuk berwirausaha, karena kita ada pelajaran tentang kewirausahaan di kelas 2 dengan kelas 3, sehingga untuk aplikasinya kita biasanya mendatangkan guru-guru ataupun profesional-profesional dari luar. Biasanya kita bekerja sama dengan Bratacem, di mana di sini kita akan diajarkan tentang produk-produk yang biasa kimia bikin. Banyak produk-produk yang kimia bikin yang sudah dipasarkan. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, di pandemi COVID ini, kita banyak menjual ataupun memasarkan produk-produk dari hasil kita sendiri. Salah satunya adalah misalkan yang kita bikin adalah hand sanitizer. Hand sanitizer kita sekolah, khususnya untuk sekolah di SMK 4 itu kita yang ngedrop hand sanitizernya. Kemudian sekolah-sekolah lain juga kita ada beberapa sekolah yang meminta ke kita kasih kita jual. Jadi bagaimana siswa SMK 4 Padalarang khususnya di kimia industri bukan saja mereka belajar ilmu secara akademiknya, tapi kita melatih kalian untuk belajar wirausaha atau soft skill-nya, yaitu yang pertama biasanya kita hand sanitizer, karena sekarang lagi boomingnya, lagi musim seperti ini, maka kita menjual hand sanitizer. Kemudian kita juga nanti akan mengajarkan kalian membuat hand soap, kemudian sabun cuci piring, sabun lantai. Jadi kita yang bikin. Jadi kalian nanti para siswa-siswa yang bikin dari mulai raw material atau dari bahan bakunya sampai kalian memprosesnya, kemudian sampai dikemas dan dijual, itu adalah dari siswa-siswa SMK 4 khususnya jurusan kimia industri. Nah, ini adalah foto-foto atau kegiatan-kegiatan selama praktikum. Jadi kalau nanti kalian praktikum, ini ada nih alat-alat grinding. Grinding itu adalah untuk menghaluskan bahan dari bahan yang besar menjadi tepung. Ini adalah khusus untuk penggilingan beras menjadi tepung. Kemudian yang gambar yang laki-laki itu adalah gambar di mana itu namanya alatnya adalah saijing. Ya, saijing ini adalah untuk mengayak, dan itu adalah untuk analisanya. Jadi nanti ada analisa dari kimia industri. Itu mungkin ya kegiatan-kegiatannya. Nah, ini alat-alat yang kita punya yang ada di laboratorium ya. Mungkin bisa diinikan. Kemudian ini ada istilah pemurnian. Ini
ini adalah kompresor, alat untuk menguji kompresor berapa tekanannya. Nah, ini yang disebut yang tadi grinding, saging. Ini adalah heat exchanger yang biasanya ada di perusahaan. Ini adalah kolom absorpsi. Ini adalah ion exchanger. Nah, mungkin itu alat-alat yang ada di kimia industri. Jadi kalian nanti ketika sekarang sudah jadi siswa SMK 4 Padalarang akan selalu berhubungan dengan alat-alat yang tadi. Itu alat-alat yang tadi itu adalah di pembelajaran di kelas 2 ataupun di kelas 3. Mungkin itu saja paparan atau pengenalan tentang industri kimia. Nah, sebelum kalian menyelesaikan acara ini ada tugas mandiri ya. Tugas mandirinya silahkan kalian bisa di screenshot dulu di HP kalian, kemudian kalian kerjakan di buku. Yang pertama ini, apa motivasi kalian masuk ke jurusan kimia, kemudian gambarkan dan jelaskan alat-alat kimia yang terbuat dari bahan gelas, logam, dan kayu, masing-masing 2 buah. Jawaban dikumpulkan di LMS dalam format JPG atau foto. Nah, untuk nomor 2 ya, kalian bikinnya seperti ini. Nah, ini jadi dibikin kolom-kolom dulu. Ada nomor, nama alat, kemudian kegunaannya apa, kalian gambar. Kalian bisa gambar sendiri aja, nggak usah nge-crop atau melihat dari dari internet. Jadi kalian lihat dulu dari Google, kemudian cari namanya apa, kegunaannya apa. Itu saja mungkin pertemuan kita, mudah-mudahan nanti di sudah pembelajaran kita akan sering ketemu. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.